Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMP MTS Muhammadiyah Sesamarinda mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Terutama di hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah puasa, di mana banyak orang di luar sana tidak mendapatkan kesempatan ini. Karena kenapa? Bisa jadi mereka sakit ataupun ajal menjemput mereka. Padahal hari ini, suasana ini, bulan ini sangat mereka dambakan. Allah telah berfirman dan mengatakan, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah. Akan tetapi apabila kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Atas dasar ini semuanya, marilah kita selalu mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliaan menuju zaman terang benderang yang disinari dengan cahaya ilmu yang seperti kita rasakan saat ini. Alhamdulillah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kewajiban kita di akhir bulan Ramadan ini yaitu zakat ataupun menunaikan zakat. Di mana zakat ini sendiri adalah salah satu cara untuk mensucikan harta kita. Tidaklah zakat itu akan membuat kita miskin. Tidaklah zakat membuat kita kekurangan harta. Malah justru zakat akan membuat keberkahan pada harta kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipatkan rezeki kita atas apa yang kita keluarkan. Patut kita pahami bahwasanya secara bahasa, zakat berarti suci. Dan secara istilah adalah harta yang dikeluarkan. Harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan dibagikan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Ini berkaitan atas dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis dikatakan, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa hijjul baiti wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, kesaksian atas Allah, tidak Tuhan selain Allah. Kemudian Rasul adalah utusannya. Kemudian selanjutnya adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berhaji, serta berpuasa Ramadan. Dalam hadis lain dikatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr so'an min tamarin aw so'an min sa'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal untha was-saghiru wal kabir minal muslim wa amara biha an tuadda qabla al-khurujin nasi ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan atas zakat fitri so'an min tamar, 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, bagi muslim laki-laki maupun perempuan, bagi anak kecil maupun dewasa.
zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratun litsiyaminal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin min adha qabla min man addaha qabla shalah fahiya zakat makbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari senda gurau dan dari kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan para orang miskin. Barang siapa yang menunaikan zakat sebelum sholat, maka zakatnya akan diterima oleh Allah. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dari ketiga hadis ini dan dua di terakhir kita pahami bahwasanya ada ukuran zakat yang harus kita keluarkan, yaitu 1 sok, di mana di sini berukuran 4 mud, atau di Indonesia biasanya kita keluarkan 2,5 kg dari beras. Kemudian selanjutnya ada waktu untuk menunaikan zakat, yaitu sebelum sholat. Para sahabat biasanya melakukan untuk menunaikan zakat 2 hari atau 1 hari sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian kepada siapa akan kita keluarkan zakat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidah minallah wallahu alimun hakim." Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang yang sedang berjalan dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran Surat Taubah ayat 60. 8 golongan tersebut, yang pertama adalah fakir. Siapa itu orang fakir? Fakir adalah orang yang mempunyai harta yang sedikit, tidak punya pekerjaan, dan bahkan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya pun mereka tidak mampu. Kemudian yang kedua yaitu orang miskin. Siapa itu orang miskin? Orang miskin adalah lebih 1 tingkatan di atas orang fakir. Mereka memiliki harta tapi tidak cukup, dan hartanya hanya bisa digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari. Kemudian amil. Siapa itu amil? Amil adalah orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Mengapa orang mu'allaf diberikan zakat? Karena untuk memberikan keyakinannya atas agamanya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah nabinya. Kemudian selanjutnya adalah riqab. Siapa itu riqab? Riqab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah ghorim. Ghorim adalah orang yang mempunyai banyak hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk dia bertahan hidup, tapi akan gugur bagi orang yang berhutang untuk melakukan jalan maksiat atau menggunakan hartanya untuk hal-hal yang tidak dikenankan oleh agama Islam. Selanjutnya fi sabilillah, orang-orang di jalan Allah, orang-orang yang berjihad, berdakwah, mereka-mereka yang belajar, mereka juga berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian yang selanjutnya ibnu sabil, orang-orang yang kehabisan persediaan dalam perjalanan untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Dari hal itu semuanya, malah kita memetik hikmah dari zakat ini. Zakat bukanlah hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban kita atas untuk menunaikan zakat, tetapi juga dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Kemudian juga dengan kita melakukan zakat, kita mendapatkan ridho Allah. "Wa ma ataitum min rabban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun." Dan suatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah.
dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Kemudian yang selanjutnya, hikmah adalah akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Mereka orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang keempat, bukan orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Kemudian yang kelima, yaitu menyempurnakan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Segala kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan itu datang dari saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.